Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pak Hendriana? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Budian? Alhamdulillah baik juga. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan bertemu di kelas struktur data dan pemrograman, yaitu di semester 2 ya Pak ya? Ya betul, kita udah gak kerasa lagi masuk ke semester 2 gitu ya. Oke, karena di sini kita masih perkuliahannya secara daring, jadi kita masih berusaha untuk menjelaskan materi-materi dengan menggunakan video agar teman-teman lebih mudah untuk mengerti gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai record. Sebelumnya kita sedikit tanya-tanya dulu sama Pak Hendriana biar nyambung nantinya ke codingan gitu ya. Waduh, jadi deg-degan ditanya-tanya record nih. Gak apa-apa Pak, soalnya sederhana. Kira-kira record itu apa ya Pak? Fungsi buat apa? Record itu fungsinya dia tuh untuk menampung suatu nilai. Nilai yang ditampung itu dia memiliki variabel yang tipe datanya itu dia memiliki tipe data yang berbeda-beda. Berbeda halnya dengan array. Di minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya array, atau bahkan di video dasar pemrograman array juga sudah dibahas. Array itu digunakan untuk menampung sebuah nilai pada satu variabel yang dia memiliki tipe data yang sama. Nah, kalau array itu pada intinya kalau array itu dia bisa menampung tipe data yang sama, sedangkan kalau record itu dia bisa menampung satu nilai yang memiliki tipe data berbeda-beda. Seperti itu, Budian. Oke. Di dasar pemrograman kita juga sudah bahas tentang record dan array kan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti di perkuliahan ini hanya pemantapan aja ya? Iya, pemantapan supaya biar bisa lebih mantap lagi gitu ngodingnya gitu. Oke, seperti apa yang Diana bilang, biar lebih mantap lagi, kita langsung aja lihat penjelasan tentang record di video berikut ini. Oke, let's code teman-teman. Semua, selamat datang di kelas struktur data dan algoritma. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai jenis data. Ada beberapa jenis tipe data. Terus juga yang kedua kita mempelajari tentang jenis struktur data. Dan yang ketiga kita juga sudah mempelajari kerangka struktur data. Itu ada apa aja? Ada struktur data majemuk sama linear. Dan kita lanjutkan pelajaran array. Di mana array ini kita ketahui ada array yang satu dimensi dan juga array dua dimensi. Nah, untuk nge-review sedikit, jadi array ini berfungsi untuk menyimpan beberapa data yang memiliki tipe data yang sama, ya. Nah, yang di terakhir perkuliahan itu kita cobain dengan latihan soal ya, latihan studi kasus. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struct ya, atau biasa teman-teman dengar record ya. Nah, struct ini merupakan kumpulan data dalam suatu himpunan yang memiliki komponen tipe data dapat berbeda-beda. Nah, jadi ini kuncinya perbedaan antara struct dan array ya. Dimana kalau array ini dia merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Sementara kalau struct dia merupakan kumpulan data tapi dia mampu untuk menerima beberapa tipe data yang berbeda gitu. Nah, setiap komponen yang berada pada record dinamakan dengan field ya. Nah, untuk penulisan sintaksnya bisa dilihat di sini, dimana pertama sekali kita harus ngasih tahu dia struct ya. Jadi ini udah default gitu ya. Ini nggak bisa diganti-ganti dengan apapun lagi.
jadi tetap ditulis dengan struct. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan nama struct. Jadi ini namanya bebas sesuai dengan variabel atau sesuai dengan nama yang emang sedang kita butuhkan gitu. Misalnya kalau kita sedang menyimpan data mahasiswa, berarti nama struct-nya adalah mahasiswa gitu. Nah, kita sedang menyimpan suatu data dosen, ya berarti kita bisa kasih nama struct-nya adalah dosen. Nah, selanjutnya kita kasih tutup kurung dan juga jangan lupa juga buka kurung. Nah, disinilah kita simpan variabel-variabel dengan tipe data apa aja dengan tipe data yang berbeda. Ini kita bisa dapat simpan dalam struct. Nah, dari tanda kurung sampai tutup kurung ini disinilah kita simpan variabel tersebut. Jadi jangan lupa untuk menyimpan variabel kita harus tentuin dulu tipe datanya apa dan juga nama variabelnya. Misalnya kita pengen menyimpan nama mahasiswa di struct mahasiswa, berarti di sini kita buatnya integer nama gitu. Dan tipe data keduanya mungkin alamat, berarti string nama alamat. Nah, sampai seterusnya setiap apapun yang kita ingin simpan dalam struct. Nah, ini juga untuk pemanggilannya sendiri. Ini struct untuk list member variabelnya ini kita definisikan, yaitu yang pertama adalah nama struct-nya. Dari nama struct ini berasal dari sini gitu. Dan diikuti dengan variabel struct. Ini artinya adalah kita akan memberikan masukan ke variabel struct yang baru kita buat gitu. Jadi semua data yang ada di dalam struct ini kita akan masukkan ke dalam variabel struct yang kita definisikan. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya di mana di sini kita ingin membuat sebuah struct dari karyawan, di mana kita akan menyimpan sebuah variabel nama, usia, dan juga penghasilan. Nah, struct karyawan ini bakalan kita masukkan ke variabel permanen ya. Jadi semua data yang ada di sini kita masukkan ke dalam variabel permanen. Jadi ketika kalau kita ingin memanggil struct ini lagi, kita bisa langsung memanggil nama variabelnya aja tanpa memanggil nama struct-nya, karena kita sudah melimpahkan semuanya ke dalam variabel struct ini. Nah, begitu juga untuk yang temporary. Jadi, struct ini dapat kita limpahkan ke beberapa variabel struct baru gitu ya. Kalau di contoh ini, kita bisa limpahkan dia ke dua variabel, yaitu di variabel permanen dan juga di variabel temporary. Nah, di struct sendiri itu kita akan sering berkenalan dengan field name issue, di mana field name ini merupakan variabel lokal dari struct. Dan field name yang sama dapat digunakan pada variabel struct. Setiap field variabel struct merupakan asosiasi dari field tersebut. Nah, ini ada dua contoh dari field name, di mana tipe 1 di sini ya. Teman-teman bisa lihat tipe 1 ini merupakan struct-nya. Jadi ini adalah nama struct-nya. Sementara X dan Y ini merupakan variabel struct-nya gitu. Jadi kalau ini dia menampung dua tipe data yang sama, pemanggilannya seperti ini. Dan kalaupun dia menampung tipe datanya berbeda, dia tetap pemanggilannya seperti ini gitu. Jadi semua struct ini kita simpan ke variabel B dan juga ke variabel A. Nah, kalau tadi kita cara mendeskripsikan struct-nya, sekarang kita harus tahu juga cara akses struct-nya ya. Jadi seperti halnya dengan array, kita harus definisikan dulu array-nya terlebih dahulu, dan baru nanti kita belajar cara mengakses dari array tersebut. Nah, sama halnya dengan struct ini gitu. Untuk mengakses struct, teman-teman bisa lihat di sini akses variabel individu pada struct menggunakan operator dot di antara nama variabel dan field gitu ya.
Nah, jadi kita panggil dulu nama variabelnya apa dan fieldnya yang mau kita panggil itu apa. Nah, pemberian nilai pada suatu struct dapat ditulis pada format berikut. Jadi kalau misalnya kita ingin ngasih nilai ke dalam field ini gitu. Jadi caranya adalah yang pertama kita panggil dulu nama variabelnya dan kita panggil field yang bakalan kita kasih nilai dan sama dengan nilainya berapa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masih ada yang lupa, variabel struct itu yang mana dan field struct itu yang mana gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi yang variable struct itu adalah yang ini. Ya, jadi ingat lagi, kalau ini adalah nama struct, jadi ini adalah variable struct-nya. Jadi semua field yang ada di dalam struct ini kita sudah limpahkan atau masukkan dia ke dalam variable struct gitu. Jadi permanen ini sekarang dia sudah bernilai semua isi yang ada di dalam struct karyawan gitu. Nah, tadi dia harus ada dot field. Nah, fieldnya itu yang mana gitu kan ya. Field itu adalah ini. Field yang pertama ada nama, usia, dan penghasilan. Jadi kalau untuk mengaksesnya kita panggil dulu variabelnya permanen dot fieldnya. Jadi kalau kita pengen menampilkan nama berarti dot nama gitu. Kalau kita pengen ngasih nilai ke nama itu langsung aja sama dengan, karena dia string, pakai kutip dan kasih nilainya. Misalnya kita tulis Dian. Nah, itu ya cara ngasih struct. Jadi kebayang ya cara ngasih struct gimana. Jadi kita harus panggil dulu namanya, nama variabelnya, baru dot fieldnya. Nah, ini contoh aksesnya ya. Ini sama dengan saya contohkan tadi. Kalau kita pengen memanggilnya di variabel permanen, kita pengen akses field itu pada variabel karyawan permanen, maka kita panggil variabelnya yang permanen gitu. Terus kalau kita ingin mengakses fieldnya pada variabel karyawan temporary, maka kita juga bisa panggil dia dengan variabel temporary dot nama fieldnya. Sampai sini bisa dipahami ya cara mendeskripsikan struct di mana, terus cara ngeaksesnya gimana, dan yang terakhir cara pemberian nilainya gitu. Jadi kalau cara pemberian nilainya gampang, tinggal kita nambahin nilainya berapa. Jadi langsung sama dengan itu nilainya berapa. Jadi sama kayak kita mendeklarasikan variabel, misalnya integer nama sama dengan namanya siapa. Integer usianya 28 sama dengan 28 gitu. Oke. Nah, di struct ini kita juga akan bertemu dengan operator agregat ya. Jadi operator agregat ini merupakan salah satu cara untuk memanipulasi variabel struct untuk setiap fieldnya. Terus tidak dapat melakukan input dan output pada field struct secara langsung. Dan tidak dapat melakukan operasi aritmatika dan comparison pada field struct. Input dan output operasi aritmatika dan comparison hanya dapat dilakukan melalui variable struct atau by reference. Jadi kalau kita pengen melakukan proses input dan output, kayak tadi kita pengen memberikan nilai ya, atau pengen ngeaksesnya dengan ngeakses struct ini, kita hanya bisa melakukannya melalui variable struct tersebut. Makanya yang tadi karyawan, kita harus limpahkan dia dulu ke dalam variable struct. Nah, dapat melakukan passing nilai pada variable struct, melakukan passing nilai pada variable struct pada variable lain yang memiliki tipe data yang sama. Dan yang terakhir, dapat memberikan passing variable struct pada sebuah fungsi serta mengembalikan nilai terhadap sebuah fungsi atau nge-return-nya. Oke, biar kebayang bagaimana cara bikin struct ini. Jadi kita langsung aja ke latihan yang pertama.
dimana di sini kita diminta untuk ngedefine struct-nya. Jadi kita buat dulu, kita definisikan dulu struct dan field-field apa saja yang bakal kita simpan di struct. Dan selanjutnya baru kita diminta untuk inisialisasikannya ke variabel. Dan yang terakhir adalah kita keluarkan outputnya. Oke, kita langsung aja coba coding di sini. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrogramannya adalah C++. Jadi jangan lupa kita panggil dulu library-nya. Ini teman-teman harus udah ingat ya. Jadi udah harus terbiasa, maksudnya udah lancar untuk panggil library standar yang ada di C++ ini. Oke, seperti yang dibilang sama pseudocode, kita harus ngedefine struct-nya terlebih dahulu. Jadi kita gunain aja struct yang karyawan tadi. Jadi kita buat struct karyawan. Ini nama struct-nya. Jangan lupa kurung tutup dan kurung bukanya. Terus kita definisikan field apa saja yang bakalan kita simpan. Jadi tadi ada nama, ada integer usia, dan terakhir ada penghasilan karena dia nggak genap pasti ada koma-koma, kita kasih float aja untuk penghasilan. Oke, ini kita sudah selesai untuk mendefinisikan struct. Kita balik lagi ke pseudocode. Nah, di pseudocode-nya kita diminta untuk membuat fungsi main-nya dan inisialisasi struct-nya. Oke. Jangan lupa bikin dulu fungsi main. Terus inisialisasi struct. Jadi untuk inisialisasinya ini kita buat ya. Inisialisasi struct. Caranya ingat adalah nama struct, terus nama variable struct-nya. Nah, nama struct-nya adalah karyawan. Oke, di sini kita buat karyawan. Nah, nama variabelnya tadi permanen. Dan juga temporary. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita diminta untuk mengeluarkan outputnya. Ya, biar ada outputnya. Sebelum mengeluarkan output, kita kasih dulu memberikan nilai pada struct. Ini karena saya pakai library yang bukan CPP, jadi dia agak berantakan sedikit. Nah, ingat-ingat lagi ya, untuk memberikan nilai yang harus kita lakukan adalah kita panggil dulu nama variabelnya. Jadi kita mau ngasih nilai ke karyawan permanen dulu. Maka kita panggil variabel permanen dan nama fieldnya. Nama field yang bakalan kita kasih. Kita mau ngasih field nama. Ini namanya Dian gitu ya. Sama dengan ya. Oke. Terus saya kasih usia. Kita kasih usia. Terus penghasilan.
penghasilannya mungkin 1 juta. Oke. Nah, ini kita memberikan nilai pada struct yang untuk variabel permanen. Nah, selanjutnya kita mau kasih nilai untuk variabel temporary ya. Untuk memberikan nilai pada variabel temporary yang harus kita lakukan adalah kita panggil variabel temporary-nya. Jadi temporary dot nama fieldnya adalah mungkin Rani, terus usia Rani, usianya adalah 25 juga. Terus untuk penghasilannya sama ya, agak beda aja karena dia bukan karyawan tetap gitu ya. Nah, oke, ini kita sudah memberikan nilai. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita diminta untuk mengeluarkan outputnya. Jadi kalau misalnya outputnya, maka yang kita lakukan, kita akses. Jadi out output biar rapi ya, biar rapi, jadi harus ada ini. Mau nampilin dulu karyawan permanen. Terus mau nampilin namanya. Nama bunga. Nama untuk nampilinnya tadi teman-teman ingat lagi, cara aksesnya adalah kita akses nama variabelnya dan fieldnya. Karena kita di sini pengen akses nama, berarti fieldnya adalah nama. Oke, ke bawahnya sama ya. Ini yang nama, selanjutnya kita pengen nampilin yang usia, nama usia, dan yang terakhir di permanen itu ada penghasilan. Permanen dot penghasilan. Nah, ini baru untuk yang permanennya. Sekarang kita lakukan, kita tambahin untuk yang temporary. Untuk yang variable temporary sama aja dengan yang permanen. Jadi kita tinggal tampilin field-field yang bakalan kita mau munculin gitu ya. Nah, sama halnya biar rapi, kita bisa di sini bikin aja. Out nama bukan ya, temporary utama temporary
panggil nama variabelnya, temporary dot nama fieldnya. Nah, jadi diingat-ingat ya kalau untuk akses bagaimana caranya, kalau untuk ngasih nilai bagaimana caranya, dan kalau misalnya inisialisasi bagaimana caranya. Oke, untuk field yang kedua yaitu usia. Temporary dot usia, NDL, terus yang terakhir penghasilan, temporary penghasilan. Nah, oke, kita udah bikin definisinya, inisialisasinya juga sudah, terus outputnya juga sudah. Nah, kita coba running code-nya, apakah ada error atau udah benar. Oke, katanya error, permain penghasilannya float. Oh iya, float, jadi nggak usah pakai ini karena itu bacanya string. Terus apa lagi nih, usianya juga nggak usah. Ya, ulangin lagi. SPM after swap, gimana itu? Di line 10. Oh iya, jangan lupa titik koma di sini ya. Sip. Cobain lagi. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini kelihatan fungsi dari struct itu. Jadi kita kelompokkan beberapa data yang memiliki tipe data yang berbeda. Kita tampung dia atau kita berikan dia rumah ke dalam struct karyawan. Nah, ketika kita pengen memodifikasinya, baik itu manggilnya, ngasih dia nilai atau aksesnya, kita cukup panggil variabelnya aja. Variabelnya ini udah berisi struct nilai-nilai yang ada di dalam struct karyawan, karena di sini kita udah inisialisasikan struct-nya ke dalam variabel permanen dan temporary. Jadi kalau untuk manggilnya kita langsung panggil nama variabelnya saja gitu ya. Jadi kita tidak harus panggil satu-satu gitu. Nah, ini kemudahan kita menggunakan struct. Kalau misalnya kita nggak gunain struct, kan kita harus bikin variabelnya juga harus ada 6 kan ya. Kita harus bikin dia nama permanen, nama temporary, nama usia permanen, usia temporary. Nah, itu kan lumayan cukup waktu yang panjang. Nah, dengan menggunakan struct ini kita cukup pakai satu aja. Kita masukkan dia ke dalam struct dan kita panggil variabelnya gitu. Oke, jadi di sini teman-teman bisa praktekin, terus juga nanti bisa dicobain dengan cara-cara yang lain, modifikasi. Nah, sekarang kita coba modifikasi dia untuk implementasi input outputnya ya. Jadi kita pengen nambahin dia ngikutin nilai secara manual gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya tinggal tambahin c in c out ya. Tadi kalau c out untuk nampilin, c in-nya untuk masukin. Ini tambahin lagi satu ini delete-nya. Nah, ini teman-teman bisa cobain ya. Nanti cobain ini dulu, baru kita modifikasi ya. Karena saya di sini sudah nyobain, jadi saya mau langsung modifikasi aja di codingan yang sama, biar kelihatan bedanya gitu.
Nah, untuk yang input manual berarti yang hanya kita ganti pasti yang di sini kan ya? Karena kalau ini kan untuk inputnya manual dari user, maksudnya kayak ini kan manual dari bytecode. Jadi yang harus kita ganti hanya bagian di sini, memberikan nilai gitu. Caranya adalah ya langsung aja di sini kita check in. Jadi biar tahu, ini kita komen ya, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya nanti. Semuanya aja. Nah, kita mau dia untuk inputin karyawan dulu. Karyawan, silahkan inputkan data karyawan permanen. Nah, ini ya. Data yang pertama adalah nama karyawan permanen. Terus langsung aja diinputin cin. Untuk nge-in-nya sama aja, kita panggil nama variabelnya dot field-nya apa. Nah, gitu ya. Jadi dia sama aja caranya seperti ini. Terus yang kedua, kita nggak usah copyin biar kita terbiasa buat tulis. Usia karyawan permanen. Cek-innya permanen dot usia. Nah, yang ketiga penghasilan karyawan permanen. Check-in permanen dot penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah sering banyak berlatih, nanti juga bakalan terbiasa sendiri ngodingnya, jadi bakal lebih enak. Oke, selanjutnya untuk yang temporary, biar kelihatan ini kita komen. Nah, kita bikin silakan inputkan data karyawan temporary. Nah, nama karyawan temporary-nya nama. Oke, yang kedua usia karyawan temporary usia. Yang terakhir karyawan temporary. Nah, jadinya temporary penghasilan. Oke. Nah, udah ya. Nah, jadi sini kita sudah nambahin codingan untuk input
di C++ ini. Sebenarnya kita mau ngedisplay, untuk ngedisplaynya sama aja caranya dengan yang di bawah. Jadi nggak ada yang perlu kita hapus, nggak ada yang perlu kita ubah outputnya di sini biar bersih. Terus ini. Baik, kita coba running code, apa yang terjadi. Nah, dia minta ya. Jadi dia udah ngebaca yang ini tadi, silakan inputin data. Kita inputin Ani, usia Ani adalah 23, penghasilan Ani adalah 90. Turnannya Budi, usianya Budi itu Kak 34, penghasilannya 1 juta. Nah, jadi ini adalah output dari struct. Baik, silahkan teman-teman cobain dipraktekin sendiri agar lebih paham ya. Jadi kalau misalnya dipraktekkan sendiri, habis dipahami di video, terus dicobain sendiri, pasti bakalan lebih cepat pahamnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan pada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika pada struct tidak bisa dilakukan secara langsung, namun harus dilalui melalui nilai konstanta atau by reference. Nama struct diikuti dengan fieldnya. Contohnya, misalnya kita akan menghitung total tunjangan. Jadi total tunjangan tuh kita tidak bisa langsung misalnya total penghasilan ditambah total gitu ya. Tapi kita harus mengaksesnya melalui fieldnya. Itu kita menuliskan struct-nya, nama struct-nya, kemudian fieldnya ini misalnya A atau variabel struct-nya A. Nah, di sini ada struct karyawan dan di sini ada program utama. Ada variabel struct, yaitu struct atau dia struct karyawan, dan juga ada tunjangan. Nah, yang dimaksud dia tidak bisa secara langsung, contohnya misalkan seperti total sama dengan penghasilan ditambah tunjangan. Nah, artinya kan total keseluruhan yang didapatkan itu penghasilan tuh ada di sini kan, ditambah dengan tunjangan. Tunjangan ada di variabel main, dia tidak bisa dilakukan. Namun dia harus melakukan pengaksesan, yaitu melalui variabel A. Kemudian diikuti dengan nama fieldnya apa. Contohnya berarti ini A titik total ada di sini kan, karena total tersebut ada di struct karyawan. Kemudian sama dengan A titik penghasilan karena ada di struct karyawan, ditambah dengan tunjangan. Ini contohnya. Ini contoh yang pertama yang tidak dapat dilakukan karena secara langsung. Kemudian contoh yang kedua itu yang bisa dilakukan, harus mengakses melalui variabel struct-nya. Ini variabel struct-nya A. Ini ya, variabel struct A, kemudian total. Ini secara terurut ya, karena kalau misalnya kita langsung itu total, dia tidak akan dikenali. Itu analoginya. Misalnya ada total sama dengan penghasilan ditambah tunjangan, kita bisa secara logika sistem bisa membaca tunjangan karena ada di pada variabel program utama atau main. Sedangkan total dan penghasilan ini dia tidak akan terbaca karena ada di struct karyawan. Seperti itu analoginya. Oke, baik, kita coba untuk pemrogramannya. Itu ya. Oke, pertama kita buka struct-nya. Seperti biasa ya, ini kita perbesar dulu, include IOStream, kemudian include standar input std lib. Kemudian jangan lupa using namespace.
standar. Oke, yang pertama kita akan membuat struct-nya. Buat struct-nya. Kemudian setelah itu buat aplikasi utama atau program utama. Yang lebih pertama mudah sih dibuat itu program utamanya ya, karena tinggal integer main. Nah, seperti ini. Tadi kita mempunyai satu variabel ya. Tadi contohnya pada slide sebelumnya itu ini ya. Ada karyawan A sama tunjangan. Ini ya di program utama. Karyawan sama tunjangan. Integer aja supaya mudahnya. Nah, di sini masalahnya kita belum membuat struct-nya. Membuat struct-nya itu ialah struct, kemudian nama struct-nya misalnya karyawan, dan karyawan tuh dia mempunyai field atau punya atribut. Atribut yang ada pada karyawan apa aja? Yang pasti ada namanya, nama kan, string, nama, kemudian integer, usia misalnya, terus kemudian ada penghasilan, dan kemudian ada namanya total. Ini sengaja dipisahkan ya. Nah, nama total ini misalnya tunjangannya itu pasti gitu, tunjangan itu misalnya 100.000, itu suatu yang pasti, makanya dimasukkan ke dalam program utama supaya memperlihatkan bahwa variabel yang ada pada struct itu tidak bisa dilakukan secara langsung menggunakan operasi aritmatika. Begitu. Berarti di sini integer total. Nah, kita inginnya itu, ini kita hapus dulu. Kita inginnya itu menghitung total itu ialah dengan cara total penghasilan, total itu sama dengan total penghasilan ditambah tunjangan contohnya ya. Nah, berarti kita membuat yang namanya variabel struct. Nah, variabel struct itu berarti tadi nama struct-nya apa? Karyawan sama dengan karyawan spasi A. Nah, ini aksesnya. Nah, kemudian misalnya berarti kita akan menampilkan inputkan misalnya nama gitu ya, supaya misalnya inputkan nama ini cout nama latihan 3 misalnya. Supaya mempersingkat aja ya. Terus kemudian kita akan menginputkan jumlahnya cout, kemudian masukkan yang pertama itu apa sih? Penghasilan, nilai jumlah penghasilan ini. Kemudian sein jangan lupa titik koma. Sein berarti kita akan menginputkan penghasilan yang ada di sini, tapi tidak bisa langsung, melainkan melalui variabel struct. Berarti kita mengasih inputkannya berarti melalui variabel struct yaitu a titik. Nah, ini udah ada hintnya, berarti kita bisa langsung menginputkan, kita bisa langsung memilih ya, misal penghasilan nih contohnya seperti itu. Oke,
Kita save dulu, kita coba running. Oh, ternyata di sini ada yang salah katanya. Salahnya apa? Salahnya ada di yaitu ini. Oke, kita coba running lagi. Ada runningnya ada di sini ya. Nah, ini ya. Ini nama latihan 3 tidak saya inputkan ya supaya singkat videonya. Satu bisa ya. Kemudian supaya ini tinggal copy lagi, masukkan tunjangan. Yang tunjangan itu ada di sini, berarti kita bisa langsung ya. Berarti di sini tunjangan ini nggak harus, karena dia ada di dalam program utama variabel ini. Tunjangan. Nah, ini udah muncul tunjangan, benar ya, tulisannya betul ya. Nah, oke. Dan bagaimana untuk prosesnya? Prosesnya itu kan kita ingin menghitung totalnya itu sama dengan penghasilan ditambah tunjangan kan. Nah, berarti prosesnya itu total ada di mana? Total itu ada di karyawan. Berarti A titik total sama dengan A titik penghasilan ditambah tunjangan. Tunjangannya langsung ya ini. Kalau ini langsung karena ada di sini. Oke, kita coba running. Kita akan mengeluarkan nilainya. Cout total pendapatan misalnya ialah total pendapatan ialah, berarti kita tinggal menampilkan itu a.total seperti ini, dan jangan lupa line. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ya. Ini contohnya ya. Jumlah penghasilan misalnya 2000, jumlah tunjangan 1000. Yang kita tahu pasti jumlahnya itu 3000 kan ya. Nah, ini betul. Tapi kalau misalnya kita mengakses aritmatika tanpa ada variabel struct, ini error nggak? Error ya. Ini ya katanya was not deklarasi, karena total tidak dapat deklarasi atau tidak dapat dibaca karena dalam program utama ini dia tidak dikenali deklarasi total, tapi dia melalui yang namanya variabel struct A. Begitu sama halnya jika yang penghasilan ini kita hapus A-nya. Nah, sama, ini dia tidak akan dikenali karena penghasilan tersebut ada pada variabel struct A disimpan di sini. Jadi harus akses dulu ke sini untuk mengakses karyawan ini, penghasilan ini dia harus mengakses dulu variabel struct A. Oke, sini ya, sampai sini. Ini untuk yang penghasilan, ini untuk yang operasi aritmatika. Oke, nah lanjut ya. Ini kemudian ada operator comparison. Operator comparison biasanya digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Itu contohnya, misalnya saya mempunyai suatu total yang tadi ya, dalam kasus sebelumnya misalnya kalau misalnya totalnya itu lebih dari 1000, maka ada keterangan, misalnya ada pop up gitu ya, maksudnya ada tulisan pesan gitu ya, wajib pajak. Selain daripada 1000 artinya jika bukan dari 1000 atau mungkin lebih kecilnya berarti dia tidak wajib pajak. Ini artinya dia tidak lebih kecil dari 1000. Ini pakai comparison, pakai seleksi kondisi seperti itu. Dan jika menggunakan total ini karena ada di variabel, ada di ini ya, ada di struct, ini tidak bisa langsung yang ini
tapi harus menggunakan variabel struct-nya. Tadi contohnya misalnya a.total seperti itu. Nah kalau misal, nah ini ya permanen titik total. Nah kalau misalnya di sini karena kebetulan codingannya namanya permanen, ini jadi ini variabel struct-nya gitu. Tapi kalau misalnya di contoh pemrograman yang tadi kita buat bareng-bareng namanya a gitu ya, berarti di sini harusnya a titik total seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang satu itu salah, yang dua itu yang betulnya karena ada variabel struct. Oke, nah sekarang kita bahas yang namanya hierarki struct. Hierarki struct itu ialah struct di dalam struct gitu ya. Misalnya saya punya struct tipe 1. Tipe 1 itu dia mempunyai variabel. Ada variabel A dan ada variabel B. Sedangkan struct tipe 2 itu ada yang namanya tipe 1 sama dengan ini variabel struct-nya. Nah, untuk mengakses, berarti untuk mengakses tipe 1 nanti kita buat dulu variabel struct-nya. Seperti itu. Berarti nanti ini struct, misalnya berarti nanti untuk mengakses nilai A pada tipe 2 itu berarti tinggal C dot A. Ini seperti ini bisa. Jadi C dulu baru A. Tapi kita kan belum tahu program utamanya seperti apa. Kita lihat dulu. Ini ya. Yang ini. Jadi untuk secara hierarki itu dilakukan mulai dari yang terluar sampai yang terdalam. Ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Karena di bagian luar itu ini kan mau akses yang dalamnya ini dia harus cek dulu kan, karena tipe 1 bisa diakses oleh variabel struct. Oke. Nah misalnya ada program utamanya sebagai berikut. Nah, misalnya tipe 2 sama dengan hierarki itu misalnya. Tipe 2 ini apa? Tipe 2 itu ialah struct-nya yang ini. Ini namanya variabel struct-nya ya. Nah, untuk mengakses nilai CA yang tadi berarti kan hierarki. Nah, ini variabelnya, variabel struct-nya apa? Ingin mengakses yang A berarti hierarki. Ini yang dikenali oleh program utama. Nah, kemudian .c. .c itu ada di mana? .c itu ada di sini, tipe 1. Karena ingin mengakses yang A, ada di sini. Berarti secara hierarki, secara urutan berarti yang terluar dulu ini dulu, yang pertama, yang kedua. C-nya itu ada di tipe 2. Dan yang terakhir itu ada di A. Tipe 1. Jadi pengaksesannya mulai dari yang terluar sampai yang ke dalam. Seperti itu. Ini untuk implementasi dari hierarki struct. Misalnya terdapat 2 buah struct, yaitu ada nama dan karyawan. Misalnya pada nama itu dia memiliki field, ada nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Sedangkan struct karyawan dia memiliki satu atribut, ada nama lengkap. Nah, nama lengkap sendiri dia bisa diakses melalui struct nama. Kemudian ada usia dan penghasilan. Misalnya buat inputan nama lengkap dengan menggunakan hierarki struct. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan ialah kita masuk ke sini ya. Ini coba di save dulu. Oke, kita coba komen dulu yang ini. Oh, kalau misalnya pakai Visual Studio Code bisa langsung di blok ya ini. Atau gini aja lah. Udah gini, nanggung. Nah, tadi pada slide yang sebelumnya itu ialah nama ya, nama karyawan. Ada nama karyawan dan nama sendiri. Ada struct nama dan ada struct karyawan. Jadi kita buat aja. Nah, ini struct karyawan, ada nama sendiri, misalnya nama lengkap gitu ya,
strak nama lengkap. Kemudian karena ini strak nama lengkap, berarti dia harus strak juga ya, ini strak berarti di sininya nama misalnya ya, nama karyawan. Dan kemudian untuk mengakses ini kita tidak akan gunakan ya, kita akan langsung mengakses secara hierarki gitu. Berarti kita perlu yang namanya satu variabel struct, misalnya nama variabel structnya itu karyawan, biar sama aja ya, karyawan sama spasi A ini. Jadi A sendiri dia bisa mengakses karyawan A itu, dia bisa variabel A itu variabel A itu dia bisa mengakses struct karyawan. Nah, berarti di sini kalau misalnya mau mengakses nama lengkap, berarti dia harus A titik nama titik, di sini lupa belum pakai string nama depan, misalnya nama depan nama tengah dan nama belakang, seperti ini. Oke, kita coba. Kita akan menginputkan suatu nama depan, nama tengah, dan nama belakang dari inputan. Berarti kita bisa menginputkan cout kemudian masukkan nama depan, nama depannya siapa, kemudian in kita tulis, berarti kita tulis yaitu A. Jangan lupa kita nggak bisa langsung menggunakan nama depan karena nanti tidak akan dikenal. Nah, pasti hasilnya kalau di running pasti nama depan was not declared. Kita coba running aja ya. Nah, pasti nama depan kayak gini. Nah, berarti kita harus mengakses A. Nah, tapi untuk mengakses A, kita tidak bisa langsung nama depan, melainkan yaitu A titik nama lengkap. Ini tipe struct-nya. Berarti nama lengkap dulu kan. Kita kontrol spasi, ada kan nama lengkap. Nah, setelah nama lengkap, ntar ini nama ya. A titik karyawan, yang karyawan nama ya, mohon maaf ini nama. Berarti kita tinggal bisa akses yang ada di nama lengkap ini. Berarti kita bisa akses yaitu nama depan. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya, saya ulangi lagi. Ketika kita ingin mengakses nama depan yang ada di struct nama lengkap, berarti kita harus menggunakan variabel yang ada di program utama, yaitu ada A. Nah, sedangkan untuk yang A itu kan ada struct karyawan, dan di karyawan itu ada yang namanya atribut nama lengkap, yaitu nama variabelnya, nama variabel structnya itu nama, untuk bisa mengakses struct dari nama lengkap. Nah, seperti itu mohon penjelasannya. Berarti nama seperti ini. Karena nama itu ialah dia bisa mengakses struct nama lengkap, kita bisa memilih nama itu mau yang diakses nama depannya, nama tengah, atau nama belakang. Nah, seperti itu. Berarti di sini nama depan dulu. Oke, kita copy dulu aja nama tengah dan nama belakang. Sini kita hapus aja nama tengah. Dan di sini nama belakang seperti ini. Untuk hasilnya seperti apa? Untuk hasilnya berarti tinggal jangan lupa setelah kita melakukan satu kegiatan, walaupun itu sedikit, jangan lupa kita simpan, Ctrl S, kita running.
Nah, berarti kalau misalnya tampilannya seperti ini sudah aman ya. Nah, nama depannya apa? Oke. Untuk mengeluarkan nilai yang tadi kita inputkan, berarti kan tinggal nama lengkap, saya itu ini di copy ya. Jangan ini aja lah, a titik nama. Nah, ini jangan lupa untuk mengakses tadi nilainya, berarti variabelnya dulu a titik nama lengkap. Ini kan ada pada nama ya, variabel nama. Untuk mengakses struct nama lengkap, kita harus menggunakan variabel struct, yaitu nama. Nah, setelah itu nama lengkap saya berarti nama depan dulu kan, nama depan, kemudian nama tengah. Nah, seperti itu. Kita pakai spasi. Ini a titik nama depan, nama tengah. Kemudian a titik nama belakang. Oke, sampai sini kita coba running, apakah berhasil. Misalnya nama depannya Ade Putra Ramdhani misalnya. Dan nama lengkap saya Ade Putra Ramdhani. Oke, jangan lupa kita harus menggunakan akses variabel ini secara hierarki berurutan dari luar ke dalam, sehingga kita bisa akses kita bisa akses yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang yang ada pada struct nama lengkap. Dan nama struct nama lengkap ada di struct karyawan. Oke, dan untuk mengeluarkannya kita perlu variabel struct yang ada pada program utama, yaitu a tadi ya dalam contoh ini, kemudian diakses yaitu a titik nama, atau untuk variabel karyawan titik nama lengkapnya, yaitu titik nama depan atau nama tengah yang ada pada struct nama lengkap. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan videonya dapat dipahami. Oke, baik teman-teman, tadi pada video kali ini kita sudah mempelajari mengenai record, mulai dari teori dan juga implementasi pada pemrograman C++. Nah, semoga materi-materi yang sudah kita pelajari tadi dapat dipahami dengan mudah, dan jangan lupa diulangin terus dengan kasus-kasus yang lain, biar teman-teman terbiasa untuk mengerjakan record dan juga array ya, diulang-ulang lagi materi yang kemarin. Nah, kalau misalnya masih kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA atau Classroom ataupun Spot, dan juga bisa komen di bawah ya Pak ya, bisa di komen di YouTube ini. Ya, silakan jangan sungkan juga untuk komen ya, gitu. Baik teman-teman, kita untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih Budian. Terima kasih juga Pak Henry. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.